wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngombe kabar dah? Baik. Ya. Ara wah lapar? Sudah lapar? Sudah mulai lapar? Masih pagi sudah lapar, guru belum lapar. Ya, anak-anak, pagi ini kegiatan kita adalah sosialisasi tentang revitalisasi bahasa daerah dan FTBI, lomba FTBI. Ya, jadi pagi ini Ibu Guru akan memberikan sosialisasi tentang itu. Kenapa? Kan seperti yang sudah Bu Guru katakan kemarin, sebelumnya Ibu Guru diminta untuk mengikuti bimbingan teknis guru master dalam rangka revitalisasi bahasa daerah. Nah, setelah kegiatan itu selesai, Ibu Guru diminta diberikan kewajiban untuk melakukan pengimbasan atau sosialisasi kepada kalian supaya kalian tahu apa itu revitalisasi bahasa daerah dan supaya kalian tahu juga apa itu lomba FTBI dan apa saja jenis lomba yang diadakan. Siapa tahu nanti kalian juga ikut tertarik untuk mengikuti lomba. Bisa kita mulai? Bisa. Tapi aturannya kalau Ibu Guru yang berbicara, kalian yang mendengarkan. Nanti kalau ada yang bertanya, silahkan bertanya saja. Apapun itu, Bu Guru akan jawab. Nah, kemarin kan Ibu Guru diminta untuk mengikuti bimbingan teknis. Nah, tujuannya itu adalah, sebentar Bu Guru. Sudah jelas rupanya? Ya. Kemarin kan Bu Guru diminta untuk mengikuti bimbingan teknis. Nah, tujuannya adalah supaya Ibu Guru dan guru-guru lain yang mengikuti bimbingan itu tahu bagaimana caranya membimbing kalian nanti saat lomba FTBI, supaya tahu caranya, misalnya kalau pidato itu bagaimana, bewaran itu bagaimana, membaca puisi itu bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita membahas tentang FTBI, lomba FTBI itu, kita akan membahas tentang revitalisasi bahasa daerah dulu. Nah, kalian tahu apa itu revitalisasi bahasa daerah? Tahu? Atau pernah dengar sebelumnya? Pernah atau enggak? Coba yang besar suaranya, keluarkan tenaganya yang tadi makan sahur. Pernah apa enggak? Pernah. Jadi anak-anak, revitalisasi bahasa daerah itu merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk melindungi bahasa dan sastra. Bahasa dan sastra yang ada di setiap daerah. Jadi itulah revitalisasi bahasa daerah. Jadi revitalisasi bahasa daerah ini kegiatan untuk ngelindungin bahasa kance sastra si ara le daerah teh masing-masing ade endak netelang ade endak na punah. Nah, kenapa revitalisasi bahasa daerah itu diadakan? Karena menurut informasi yang Ibu Guru dapatkan dari Kepala Kantor Bahasa ya, katanya itu beberapa bahasa di beberapa daerah di negara Indonesia kita ini sudah mengalami kepunahan. Artinya ada beberapa daerah yang bahasa daerahnya itu sudah tidak dipakai lagi, sudah tidak digunakan. Oleh sebab itulah revitalisasi bahasa ini dilaksanakan. No agenda netelang bahasa ante bahasa Sasak, mele de telang bahasa Anda? Ndek kan? Ya. Jadi kemudian salah satu upaya pemerintah dan kantor bahasa dalam melindungi bahasa daerah kita itu dengan cara melaksanakan tunas bahasa ibu atau TBI. Ini secara umum ya. Nah, karena kita ada di Lombok, otomatis lomba yang diadakan di FTBI itu berbahasa Sasak. Nah, kalau misalnya FTBI dilaksanakan di Sumbawa, berarti dia akan berbahasa Sumbawa. Kalau misalnya diadakan di Jawa, dia juga akan berbahasa Jawa. Jadi lomba FTBI itu bertujuan untuk menanamkan rasa
cinta kalian terhadap bahasa daerah sendiri gitu. Nah, kalian tahu apa jenis lomba di dalam FTBI? Yang kemarin yang diikuti kakak kelas kalian itu lomba apa? Lomba bewaran sama lomba menulis aksara Sasak sama pidato. Tapi sebenarnya ada 7 mata lomba yang digunakan di dalam lomba FTBI. Nah, yang pertama lomba menulis cerpen. Ya, tentunya menggunakan bahasa Sasak karena kan lombanya di Lombok gitu. Jadi di dalam lomba menulis cerpen bahasa Sasak itu kalian akan diminta menulis cerpen menggunakan bahasa Sasak. Harus dengan bahasa Sasak, dari kanggo ngadu bahasa Sumbawa. Kanja itu dengan Sasak. Nah, tema si surutnya dalam cerpen ini tema sih berkaitan kanca kebudayaan. Nah, misalnya kalian ikut dalam lomba FTBI menulis cerpen, berarti nanti mungkin kalian akan diminta menulis cerpen dengan tema nyongkolan, tema apa juga perisean dan lain sebagainya gitu ya. Itu lomba menulis cerpen. Jadi surutnya dan nulis cerpen ngadu bahasa Sasak dengan tema kebudayaan. Saya tanda demen nulis cerpen. Diara. Ya sudah, kita lanjut ya. Nah, lomba yang kedua adalah lomba bewaran atau mendongeng, bisa disebut juga bercerita. Jadi itulah lomba yang kemarin diikuti oleh kakak kelas kalian di La Permatasari. Terus dapat juara 1 itu seprovinsi. Nah, lomba bewaran ini kalian akan diminta untuk menceritakan cerita yang ada di daerah masing-masing. Kalau kita di Lombok berarti disuruh kita menceritakan cerita-cerita yang ada di daerah Lombok. Misalnya, kalian menceritakan asal-usul Pantai Tanjung Menangis seperti kakak kelas kalian Dila itu. Kemarin dia ikut lomba bewaran dengan menceritakan asal-usul Pantai Tanjung Menangis. Kemarin ada juga yang menceritakan tentang Putri Mandalika gitu. Itu yang lomba bewaran, itu lomba bercerita. Kemudian yang ketiga itu ada lomba nembang. Kalian pernah dengar orang nembang? Nah, nembang itu menyanyikan naskah-naskah sastra yang berisi pesan moral dan dinyanyikan dengan intonasi serta gaya yang khas dan tidak bisa ditemukan di tempat lain. Jadi nembang itu merupakan salah satu jenis kesenian yang ada di Lombok gitu. Ini baru pertama kali kalian tahu? Ya, baru pertama kali kalian tahu ya. Jadi itulah sebabnya diadakan lomba FTBI supaya kalian tahu salah satu jenis kesenian yang ada di Lombok gitu. Jadi kalau nembang itu berarti kalian menyanyikan naskah-naskah sastra yang ada di Lombok. Bu Guru kasih lihat contoh orang nembang ya.
yang tadi kalian tonton itu contoh orang nembang. Kira-kira menurut kalian bagus apa enggak? Bagus ya. Ya, besok Yazid ya yang kita minta untuk ikut lomba nembang. Iya, kemarin waktu ibu guru ikut lomba di sana itu, bu guru melihat langsung anak-anak SMP sama SD yang ikut lomba nembang. Ternyata bagus sekali suaranya. Ya, jadi itulah sebabnya kenapa nembang itu dikatakan memiliki nada dan lagu yang berbeda dengan daerah lainnya. Ternyata memang sebegini bagusnya, ya. Jadi, bu guru ulangi, nembang itu kalian menyanyikan sastra Sasak yang ada di Lombok, begitu ya. Kalau bu guru minta kalian ikut lomba nembang, sanggup nggak? Enggak, kan bisa melatih kemampuan kalian dalam bernyanyi. Jadi nembang itu proses menembangkan tembang. Nembang itu menyanyikan tembang, gitu. Tembang itu karya sastra yang ditulis oleh para ulama yang isinya itu pesan moral yang bisa kalian ambil untuk dipelajari. Yang tadi itu, yang kalian tonton itu isinya bukan tentang cinta-cintaan seperti lagu Sasak yang kalian dengarkan di rumah atau mungkin kalian dengar di jalan. Yang tadi itu isinya tentang pesan moral, ya, gitu. Jadi bisa dipahami apa itu nembang? Nah, selanjutnya ada pidato. Nah, kalau pidato kalian sudah tahu kan? Ya, jadi ada lomba pidato juga. Nah, munda milu lomba pidato ini berarti ada pidato ngadu bahasa Sasak. Nah, isi dalam pidato itu atau temanya itu bisa tentang bahasa, sastra, dan budaya di dalam apa? Di dalam masyarakat suku Sasak atau di Lombok gitu. Selanjutnya lomba puisi. Nah, kalau lomba puisi ini berarti lomba membaca puisi gitu. Jadi mendemilu lomba membaca puisi berarti dem bacaan puisi ngadu bahasa Sasak. No. Selanjutnya lomba bebonyian. Bahasa Indonesiana, bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya stand up comedy. Bahasa Indonesiana lawakan tunggal. Jadi mun demilu lomba bebonyian ini berarti demilu lomba melawak. Saya wah mantolom stand up comedy tene. Coba angkat tangan. Tolong diangkat tangannya tinggi-tinggi. Masa enggak ada yang pernah nonton stand up comedy? Harusnya pernah? Belum pernah. Ya, jadi stand up comedy atau bebonyian itu kita membawakan suatu tema atau suatu topik untuk disampaikan dengan cara yang lucu, dengan rere. Ini lomba bebonyian atau lomba melawak lah istilahnya. Nah, yang terakhir lomba aksara atau lomba menulis aksara. Muna lomba menulis aksara berarti isinya tentang apa? Berarti kegiatan lombanya tentang apa? Iya, berarti lombanya tentang menulis aksara Sasak. Wah, Ida belajar aksara Sasak? Sebelumnya Dekman? SD dah Dekman? Ya, mun Dekman nangka bu guru ajar Ida.
Coba dengarkan Ibu Guru. Aksara Sasak itu merupakan aksara yang dulunya digunakan oleh para leluhur kita, bisa dikatakan nenek moyang kita atau orang-orang Sasak zaman dulu untuk menulis. Jadi anak, dengan Sasak lek zaman si lek julu, dek nulak buta huruf. Tahu ya pada nulis, tapi menggunakan aksara Sasak. No. Tak ada rapira lu enak aksara Sasak? Balu olas. Gitu. Bisa baca? Ini tulisannya sama aksara Sasak. Yang ini A, yang ini K, yang ini Sa, yang ini Ra. Ini Sa, Sa, dan K. Gitu. Jadi bacaannya aksara Sasak. Kita mulai dari aksara yang pertama. Aksara yang pertama namanya aksara H. Yang hana caraka data sawalama ga. Bukan. Bu Guru gak bisa pelan-pelan nyebutnya, harus cepat-cepat. Jadi aksaranya itu hana caraka data sawalama ga banga pajayanya. Ada 18. Bu Guru tulisin. Nah, ini aksara balu olas, aksara Sasak. Baru Bu Guru dengar arak ngenok lope-lope. Ada yang mirip bentuk hati? Ada ya. Aksara nga sama ba dan nya. Ada hati-hatinya. Ada bentuk hati. Ya, jadi perhatikan anak-anak. Aksara Sasak ini digunakan untuk menulis kata dan kalimat. Jadi misalnya kalau kalian mau menulis di buku harian supaya tidak ada yang bisa membaca, walaupun buku kalian dilihat, dipelototin, nggak ada yang baca karena tulisannya aksara Sasak. Jadi Bu Guru kalau di rumah, kalau nulis di buku harian, Bu Guru nulis pakai aksara Sasak. Jadi walaupun dibuka sama kakaknya Bu Guru, dia nggak bisa baca. Gitu ya. Jadi Bu Guru ulangi, aksara Sasak adalah aksara yang digunakan oleh masyarakat suku Sasak untuk menulis. Jumlahnya ada 18. Tadi udah kan Bu Guru sebutkan. Sekarang ayo kita coba sama-sama menulis sebuah kata atau beberapa kata. Misalnya kalian mau menulis kata apa? Yang AA saja dulu. Misalnya kita menulis kata Maya, ya, Maya. Nah, kalau kita mau menulis kata Maya, Bunda Mele nulis
kata maya atau aran dengan si aran maya. Kira-kira aksara apa? Tekadu. Aksara apa? Ma, benar. Aksara ma begini. Sama aksara apa? Ya, bagus. Maya. Gitu. Terus misalnya kalian mau menulis kata apa lagi? Apa? Cara. Cara. Berarti butuh aksara apa? Ca. Sama aksara? Ra. Gitu. Bisa dipahami? Ya. Belum? Gozil belum paham? Oh, sini Gozil maju kalau gitu. Sini. Ayo sini. Ayo maju aja. Gak apa-apa. Nggak Bu Guru suruh. Ayo. Nggak Bu Guru mau komida. Ayo maju aja. Coba sekarang kita minta Gozil untuk menulis sebuah kata ya. Kalian mau Gozil nulis kata apa? Tasa. Tasa. Hana, ngena Hana, Melena. Nah, Gozil, untuk Mele nulis kata Hana, aksara apa tekadu? Aksara apa? Hana. Berarti aksara? Aksara ha. Gitu, tulis ha. Terus aksara na. Coba tulis aksara na. Coba lihat di sini yang mana nama aksara na. Sinian makanya berdirinya supaya bisa dilihat yang mana aksara na. Nah, yang ini, Kak, tulis letona. Apa deh laang? Masa ndak disemel nulis? Nah, coba. Nah, Tena tak nulis. Ini, begini, Kak. Ini. Nih. Mau mandi mah. Ini yang. Nah, udah kan? Mudah enggak menurut kalian? Mudah. Coba sekarang, boleh duduk. Makasih ya. Siapa yang mau coba lagi? Menulis di depan. Kalau gitu Alivia aja yang nunjuk orang, ya. Ayo maju Alivia. Kita minta Alivia nulis kata apa? Patah, dia bilang. Tulis namanya patah. Ayo, Kak Alivia, kalau kita mau menulis kata patah atau namanya si patah, aksara apa yang kita butuhkan? Aksara apa? Coba. Mirip aksara ra ini. Engkah? Ayo diulang. Nah, lanjut. Terus aksara ta, ya benar. Ayo dah, enggak apa-apa. Bagus ya tulisannya untuk pemula. Kena deh tulisan Batur dah. Salah, wah kena ini. Nanti butuh latihan yang banyak supaya bisa ya. Oh ya, anak-anak, jema le materi terakhir bahasa Sasak, arak materi aksara Sasak. Tono tak ada belajar ya. Menangka Bu Guru ajar bejulu sebelum dia belajar jema. Kanca Bu Guru pung. Kenapa? Kira-kira sudah paham cara menulisnya? Ya, kata apapun yang kalian mau tulis,
apapun kata si Melenda tulis, Gita aksarana, terus bait, terus dia tulis, rangkai menjadi sebuah kata. Nah, si ini kan hanya ada AA saja. Misalnya, Bu Guru, ngumbe mun Mele nulis kata rini, atau misalnya Mele nulis kata bulu, ulu, atau misalnya gimana kalau kita menulis namanya Gozil, dia bilang. Ada caranya, tapi kan yang rini itu butuh suara I. Nah, begini. Kalau anak-anak lamun temele nulis aksara si ara huruf vokal ina tekadu sandangan suara arana. Jadi kalau kita mau menulis kata yang mengandung vokal I, U, E, maksudnya I, U, E, O, dan E ya, kita harus menggunakan sandangan suara. Namanya sandangan suara. Nah, sandangan suara itu digunakan untuk mengubah vokal A yang ada pada setiap aksara. Bu Guru ulangi. Sandangan suara itu digunakan untuk mengganti vokal A pada setiap aksara itu. Bisa dipahami? Nah, contoh nangannya. Oh, Bu Guru jelasin macam-macam sandangan suara aja dulu ya. Sandangan suara yang pertama itu yang I ya. Sandangan suara sama dengan huruf vokal A, I, U, E, O. Tapi kalau dalam bahasa Sasak ada E-nya juga. Yang pertama I. Namanya itu suku. Bentuknya itu bulat kecil seperti ini. Posisinya itu ada di atas aksara. Gitu. Yang pertama itu vokal I. Arana suku. Lembe tau nah le atas aksara. Nangka misalnya mun Mele nulis kata rini. Rini. Berarti aksara apa? Tekadu? Aksara? Kalau kita mau nulis kata rini, berarti kita butuh aksara ra dulu. Ra. Terus aksara na. Ini kan masih rana, tapi kita maunya nulis rini. Kalau kita mau nulis kata rini, berarti kita tambahkan dia sandangan suara suku. Kita taruhkan dia di atas. Nah, barulah jadi rini. Jadi yang sebelumnya rana setelah ditambahkan suku jadi rini. Itu maksudnya sandangan suara itu berfungsi mengubah vokal A menjadi vokal yang lain. Gitu, ya. Selanjutnya, sandangan suara yang kedua itu A, I, U. Namanya wulu. Bentuknya ini marangane. Posisinya le bawa aksara. Gitu. Misalnya penulis kata duku. Berarti aksara apa kebutuhan? Da. Kanca? K. Bagus. Ini kan masih bacaannya daka. Berarti tetoloang ya sandangan suara wulu atau u. Lek bawa aksarana. Nah, muntuah noloang ya wulu berarti jarina duku. Yang semula daka setelah ditaruhkan wulu atau u ini menjadi duku. Begitu. Bisa dipahami? Nah, yang ketiga. E. Namanya itu taling. Bentuknya itu seperti ini. Posisinya ada di depan aksara. Gitu. Ya, misalnya di sini sandangan suaranya, di sini aksaranya.
Misalnya kalian mau menulis kata tempe, ya. Tempe. Berarti kalau menulis kata tempe, aksara apa yang kita butuhkan? Ta. Aksara apa lagi? Tempe, aksara ma lagi. Aksara apa lagi? Pa. Nah, karena ma ini mati, berarti kita taruhkan dia yang namanya gantungan pa. Sudah. Tapi ini kan masih bacaannya tamapa ya, atau tampa karena ma ini sudah mati. Untuk menjadikannya tempe, berarti kita perlu menambahkan sandangan suara taling. Posisinya itu di mana tadi? Di depan aksara. Berarti di depan ta dan ma. Nah, barulah jadinya tempe. Siapa suka makan tempe? Iya. Selanjutnya yang keempat itu yang tadi kan sekarang itu namanya pepet. Bentuknya itu seperti ini. Agak mirip-mirip sama i. Pada ruana kanca i. Bedanya ino lebih belek ukurannya. Gitu ya. Posisinya itu sama dengan i juga. Berada di atas aksara. Sekarang misalnya kalian mau menulis kata apa yang ada vokal e-nya. Peken aja ya. Peken, bukan peken tapi peken. Kalau mau nulis kata peken berarti kita butuh aksara apa? Pa. Benar. Sama? Ka. Dan aksara apa? Nah. Ini kan masih pakana, sedangkan kita mau menulis kata peken. Berarti kita taruhkan sandangan suara pepet di atas pa dulu, baru ditaruhkan di atas ka-nya. Jadinya masih ini pekena. Kita kan mau menulis peken. Kita tambahkan dia yang namanya tanda paten. Paten itu adalah tanda yang digunakan untuk menghilangkan vokal A pada aksara. Maksudnya begini. Tadi kan Bu Guru bilang ini pa, ka, sama na. Nah, karena Bu Guru taruhkan tanda paten di dekat na, berarti vokal A pada aksara na ini jadi hilang. Jadinya peken gitu ya. Jadi paten ini digunakan untuk menghilangkan aksara bunyi vokal yang ada di depan aksara itu. Bisa dipahami? Ya. Yang terakhir adalah vokal O. O itu namanya itu taling tarung. Taling tarung. Posisinya ada di depan dan belakang aksara. Tuh, depan dan belakang aksara, di antara aksara. Misalnya kita mau menulis kata toko, berarti aksara apa yang kita butuhkan? A. Dan K. Ini kan masih taka. Berarti kita perlu menambahkan sandangan suara O atau taling tarung. Posisinya di mana? Iya, di awal dan akhir aksara. Di depan dan di belakang. Nah, seperti itu jadinya toko. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Jadi inilah yang kalian perlu pelajari kalau mau ikut lomba menulis aksara. Sebenarnya ada lagi namanya gantungan. Gantungan itu digunakan untuk mematikan aksara di depan istilahnya. Kalau H itu gantungannya seperti ini,
Kalau na itu begini, kalau ca itu begini, kalau ra gini, ya begini, ka itu gini, da begini, kalau ta, sa, wa, kalau wa begini, la, nah itu begini, ma. Kalau enggak sama ya, sama bentuk aksaranya. Ba itu begini, nga juga ini, oh ini ya ada. Dannya juga sama bentuknya, sama gantungannya. Jadi itu. Inilah hal-hal yang perlu kalian pelajari dalam menulis aksara Sasak. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi nanti kalian pelajari lebih dalam lagi bersama guru bahasa Sasak kalian, ya. Bisa kalian pahami penjelasan Bu Guru? Ya. Jadi Bu Guru sampaikan kesimpulannya. Jadi anak-anak, tujuan kantor bahasa atau pemerintah itu melaksanakan lomba FTBI itu supaya kalian bisa mengasah bakat kalian, kemampuan, dan mental kalian. Kalau kita lomba butuh mental enggak? Butuh kemampuan juga? Iya. Jadi itu alasan kalian diminta untuk mengikuti lomba FTBI adalah supaya kalian bisa mengasah mental dan bakat kalian atau kemampuan kalian. Gitu. Selain itu, tujuan inti dari FTBI dan revitalisasi bahasa daerah ini adalah supaya kita semua dapat melestarikan bahasa daerah kita, khususnya kita orang Lombok, berarti agar kita bisa melestarikan bahasa Sasak. Nah, tujuan kedua, menanamkan rasa bangga kita terhadap bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Sasak. Nah, yang terakhir, tujuan yang ketiga itu mengenalkan dan menanamkan kecintaan kita terhadap kebudayaan seperti sastra dan kesenian yang ada di daerah kita masing-masing. Tadi kan Bu Guru tanya kalian tahu nembang apa tidak? Kalian tidak tahu. Nah, begitulah tujuannya supaya kalian mengenal dan tahu apa saja kebudayaan kita, kesenian kita yang ada di Lombok. Ya, itu saja yang ingin Bu Guru sampaikan. Ada pertanyaan? Nanti kalau Bu Guru minta kalian ikut lomba, bisa kan? Ya sudah, itu saja yang Bu Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.